Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Saya Safa dari Kantor Komunikasi Publik Universitas Pajajaran. Terima kasih atas undangannya pada SMA Syafan Islamic School BSD. Di sini saya tidak sendirian, ada rekan kerja saya juga, yaitu Ibu Lisna. Ibu Lisna juga dari Kantor Komunikasi Publik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar jelas. Baik. Kalau boleh tahu yang hadir di room ini kelas berapa aja? Semuanya ada, kelas 1, 2, 3. Ada yang dari SMP juga, ada yang dari SMA Oke. kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin karena waktunya juga sambil kita berjalan, kalau ada yang tanya boleh. Saya izin share screen. Ya, silahkan, Bu. Ya. Sebentar. Belum bisa. Kelihatannya sebentar ya, ada kendala tuh. Saya close dulu. Ya, sudah muncul ya. Baik, saya akan memperkenalkan Universitas Pajajaran dulu terkait dengan profilnya. Maaf, Bu, itu presentasinya tadi hilang. Hilang ya? Ya, boleh dicoba kembali. Ya. Oh ya, sudah. Sudah. Ya, baik. Ya, selamat datang di kampus Universitas Pajajaran. Ini adalah wajah ceria dari mahasiswa-mahasiswi Unpad ya. Nih, kita akan menyampaikan profil dari Universitas Pajajaran. Nah, bermula dari sejarahnya, kita itu berdirinya tahun 11 September 1957. Ya, jadi usia sudah sangat matang untuk menyalakan penyelenggaraan pendidikan. Nah, sebetulnya kalau Unpad itu ada di beberapa lokasi kampus nih. Kalau teman-teman tahunya itu kampus Unpad ada di Bandung, sebetulnya justru lokasi perkuliahan utama kita itu ada di kampus Jatinangor, ya. Ada di kampus Jatinangor, ada di kampus Pangandaran juga di sana untuk beberapa program studi. Ada kampus Bandung yang sekarang untuk pasca sarjana, ada kampus Arjasari juga itu untuk penelitian, sama ada kampus Garut ya, khusus untuk Fakultas Keperawatan. Nah, selanjutnya ini ada gambaran kampus Jatinangor buat teman-teman dari SMA Syafan Islamic School yang memang udah pernah datang ke sini, mungkin udah merasakan atmosfernya seperti apa, kesejukannya seperti apa, karena kita ada di bawah Gunung Mangelayang sama Gunung Gelis ya, dikelilingi oleh dua gunung tersebut. Jadi di sana pun rindang asri. Nah, ini Unpad dalam angka ini saya sekilas aja. Jadi kita juga punya tenaga pendidik, dosen, juga ada 159 profesor, ada tenaga pendidikan, saya dan Ibu Lisna itu bergabung di pegawai Unpad, juga ada 34.000 lebih ya mahasiswa aktif sekarang. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti eskul atau kegiatan ekstrakurikuler, mungkin kalau di sekolah, kita juga punya loh, kita punya unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini ada di tingkat universitas, ada juga di tingkat fakultas, ya. Misalkan kalau di tingkat universitas itu ada di bidang penalaran, kan ESU, English Speaking Union, kemudian juga kalau di bidang olahraga, misalkan yang suka catur, kita juga punya unit catur Unpad, atau renang, bola, banyak. Kemudian kalau memang terkait dengan kesenian, kita juga punya misalkan paduan suara mahasiswa. Dan ada masih banyak lagi unit kegiatan yang lain. Gitu. Kita juga punya asrama. Nah, ini akreditasi Unpad A. Jadi ini merupakan bukti otentik untuk penyelenggaraan pendidikan. Kalau sudah terakreditasi A,
maka dari segi pelayanan, kemudian kurikulum dan sebagainya itu sudah dinilai baik. Dan ini juga berdampak kepada peringkat di dunia, ya. Di kementerian pun kita juga sudah menempati 10 besar peringkat kemahasiswaan, dan Unpad juga sebagai periset yang paling banyak untuk tahun ini dari kementerian, ya. Nah, ini adalah gambaran dari fasilitas pendukung pendidikan. Perpustakaan pasti ada. Di setiap fakultas ada perpustakaan pusat juga, ada rumah sakit gigi dan mulut. Ya, ini juga salah satu menjadi tempat praktikum dari Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, ada rumah sakit, kemudian ada e-learning, jadi pusat pembelajaran secara virtual, kemudian juga ada arboretum, taman ya untuk penelitian teman-teman biologi, ada angkutan gratis dalam kampus karena kita luasnya 176 hektar, nggak mungkin kalau jalan kaki tiap hari, kita juga punya angkutan gratis dalam kampus. Kita nyebutnya odong-odong ya. Jadi kalau teman-teman pengen ke Jatinangor nih setelah pandemi ini berakhir ya, boleh nanti datang ke Unpad kelilingnya menggunakan odong-odong itu ya. Kemudian juga banyak sarana kesehatan, gedung pertemuan, pusat bahasa, taman, kemudian Jalatista. Jalatista ini adalah air siap minum ya, air dari keran, tapi sudah siap konsumsi, itu ada di beberapa titik. Ya, jadi siapkan tumbler kalau datang ke Unpad ya. Nah, kemudian ini nih, untuk gambaran kelas 3 sekarang, kita punya 5 prodi Unpad dengan peminatan tertinggi untuk jalur SNMPTN ya. Ada sainteknya di teknik informatika. Wah, ini persaingannya juga ketat ya, 1:83. Kemudian di sosum yang paling tinggi itu manajemen ya. Ini 1:77. Tapi dengan ketatnya persaingan ini jangan jadi ciut ya, jadi motivasi untuk mendobrak semangatnya biar bisa tembus ke prodi impian. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang tertarik di prodi ini, berarti silakan upayakan lebih keras lagi usahanya. Ada 5 prodi Unpad dengan tingkat ketatan tertinggi melalui jalur SBMPTN. Masih ya di Saintek itu dipegang oleh teknik informatika, yaitu 1:77 orang. Jadi satu orang itu bersaing dengan 77 orang. Nah untuk sosumnya nih keketatannya tipis ya sama manajemen, yang tertinggi itu ilmu komunikasi ya melalui jalur SNMPTN kemarin. Nah kemudian untuk 10 prodi sosum dengan tingkat keketatan tertinggi pada SBMPTN 2020 itu ada ilmu komunikasi dan manajemen itu masuk. Ini data ini dari LTMPT ya, teman-teman. Kemudian juga kalau di prodi Saintek kita hanya satu nih masuk, tapi yang di pertama yaitu teknik informatika itu tingkat keketatannya sangat tinggi ya. Ini distribusi peminat pada SBMPTN kita juga terbanyak ketiga. Kemudian Unpad itu punya berapa fakultas sih? Kita punya 16 fakultas dengan satu sekolah pasca sarjana ya. Untuk sosial humaniora ada 5 fakultas. Kemudian kalau untuk Saintek itu ada 11 fakultas. Kita bedah satu persatu ya. Ini fakultas hukum ya. Fakultas hukum itu hanya satu program studi. Jadi nanti akan ada peminatannya setelah nanti teman-teman belajar. Saya sukanya pidana, hukum perdata, internasional ya. Nanti dipelajarinya setelah teman-teman masuk dulu ke program studi. Kemudian ada fakultas ekonomi bisnis ya, yang pengen masuk ke sini, kita juga ada kelas internasionalnya nih, yang di tanda bintang ya atau tanda asterik itu membuka juga kelas internasionalnya. Gitu. Nah, kalau untuk di fakultas ini juga sudah terakreditasi internasional, jadi ada suasana internasionalisasi di perkuliahannya. Ada fakultas kedokteran, kita punya 2 program studi. Fakultas kedokteran sama kedokteran hewan. Ini kedokteran hewan ini lebih mempelajari kepada penyakit yang ditimbulkan dari hewan. Ya, nanti banyak belajar di sana, dan kita juga sudah ada rumah sakit kedokteran hewan. Ada fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, buat yang dari Saintek nih pengen memperdalam lagi nih, penasaran sama ilmu pasti kayak matematika ya, kimia, fisika, itu boleh dikembangkan di sini ya. Ini juga banyak melahirkan prestasi-prestasi dari fakultas ini. Bahkan kalau untuk yang statistika nih, karena di akhir penelitian itu teman-teman mahasiswa itu ada perhitungan-perhitungan, banyak juga yang menggunakan jasa teman-teman dari statistika untuk perhitungannya kuantitatif gitu.
Itu yang dari Fakultas MIPA ya. Jadi kalau yang tertarik pengen memperdalam di program studi ini, boleh memilih program studinya ya. Ada teknik informatika nih yang paling ketat ya. Ini juga di teknik informatika ada pengembangan terkait dengan pembuatan VR atau AR ya, virtual reality atau augmented reality. Ini juga dikembangkan di prodi ini. Ada fakultas pertanian. Nah, untuk fakultas pertanian ini, inovasinya ternyata berkembang. Kalau sebelumnya itu mungkin gambaran, oh pertanian pasti becek-becekan, kotor-kotoran di sawah gitu ya, main tanah, ya mungkin dampaknya ada. Tapi kalau sekarang mungkin lebih ke arah pengembangan inovasi-inovasinya. Seperti memodifikasi tanaman, menggunakan drone untuk pemupukan atau untuk penyemprotan obat-obatan ke tanaman. Nah, itu dikembangkan di sini juga. Dari segi bisnis, bioagroteknologi, ini akan dipelajari. Ada Fakultas Kedokteran Gigi. Ini di Unpad itu paling lengkap program studinya. Jadi S1, profesi, spesialisnya ada, S2 dan S3-nya. Ya, ini adalah Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Gitu. Dan ini juga ada khasnya juga, kita juga ada satu prodi aja di S1, jadi teman-teman bisa pilih kedokteran gigi. Nah, buat yang tertarik di FISIP nih, di dunia pemerintahan, pengen jadi diplomat, bisa masuk ke HI ya. Pengen entrepreneur atau pelayanan sosial, kajian etnografis, konsultan pembangunan, ini bisa dipelajari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian ada Fakultas Ilmu Budaya. Ini dulu dikenal namanya sastra ya. Nah, sekarang sudah, karena dunia ilmu juga berkembang, tidak hanya di IT aja, tapi keilmuan di ilmu budaya juga berkembang, jadinya kita lebih mengarah juga ke budaya. Gitu. Ada sastra Indonesia, Sunda, mungkin kalau yang pengen mempelajari sastra Sunda bisa dipelajari juga di sini. Ada sejarah, sastra Inggris, Prancis, Jepang, Rusia, Jerman, dan Arab. Silahkan teman-teman yang pengen atau tertarik dengan sastra atau terkait dengan ilmu budayanya boleh pilih program studinya. Nah, kemudian ada Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi ini dari Saintek ya, jadi buat teman-teman yang dari jurusan Saintek ini terbuka dengan lebar kesempatannya. Karena psikologi di Unpad itu berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kalau di PTN lain mungkin di Soshum ya, kalau di kita ada di jurusan Saintek atau IPA. Selanjutnya ada Fakultas Peternakan yang pengen mengembangkan terkait dengan dunia peternakan, teknologinya seperti apa, kemudian juga pengen tahu nutrisi atau program bisnisnya di peternakan itu, karena banyak restoran-restoran misalkan yang menjual terkait dengan produk peternakan, ya teman-teman juga bisa mempelajarinya di sini. Ini ada program studi keterangannya PSDKU Pangandaran. Nah, itu adalah program studi yang memang disediakan di kampus Pangandaran. Jadi selain di Jatinangor, ada juga di kampus Pangandaran. Kemudian ada Fakultas Ilmu Komunikasi, ya. Di Fakultas Komunikasi yang tadi juga salah satu yang terketat juga di jalur SBMPTN, ini juga banyak juga nih program studinya. Kalau yang tertarik lebih ke arah riset, mungkin bisa ke ilmu komunikasi. Pengembangannya luas di sana. Ilmu perpustakaan, hubungan masyarakat, TV dan film, manajemen komunikasi, jurnalistik. Dan ini juga kita membuka kelas di Pangandaran. Ada Fakultas Keperawatan, ya. Keperawatan ini juga ada 3 lokasi kampus, ada yang di Jatinangor, ada yang di Pangandaran, ada juga yang di kampus Garut, ya. Kemudian juga ini ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK. Ini ada 2 program studi. Ada program studi perikanan dan program studi ilmu kelautan. Nah, ini juga tersedia di Pangandaran tentunya untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah Pangandaran. Jadi kalau FPIK ini ada juga penelitian terkait dengan aquaponik ya, atau budidaya ikan dan tanaman. Jadi ketika panen itu, panen tanamannya yang bisa dinikmati, kemudian juga bisa menikmati juga hasil olahan ikannya itu sendiri. Nah, ini Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Wah, tadi ada Fakultas Pertanian ya di awal saya sampaikan. Nah, tapi beda dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Ini lebih ke pemanfaatan teknologinya.
Jadi pasca panen ya. Kalau pasca panen jadi ini akan lebih dipelajari di Fakultas Teknologi Mesin Pertanian ini. Selanjutnya ada Fakultas Farmasi nih yang terkait dengan obat-obatan ya. Pengen tahu buat jamu seperti apa? Mungkin kalau teman-teman pernah melihat iklan atau tahu produk Kiranti, nah itu pemilik hak patennya ada di Unpad. Itu salah satu dosen dari farmasi itu Profesor Sidik, ya laki-laki, tapi membuat jamu khusus wanita ya. Ini salah satu produknya farmasi ya. Dan ini juga kita membuka kelas internasional. Selanjutnya ada Fakultas Teknik Geologi nih, yang buat yang suka terkait dengan alam, pengen tahu terkait dengan bebatuan alam, kemudian mineral yang ada di kandungan tanah dan sebagainya, ini bisa mempelajari di teknik geologi ini. Tapi ini harus fisiknya juga harus bagus ya nanti setelah jadi mahasiswa, karena nanti banyak studi-studi di lapangan ya. Karena di Unpad itu terkenal teknik geologi itu handal di lapangannya, tangguh ya. Kelihatan kalau selama lepas pandemi ya, di kemarin-kemarin sebelum masa pandemi, saya sering banget nih lihat teman-teman mahasiswa dengan jaket orange-nya ya, jaket kebanggaannya, itu keliling Unpad untuk melihat Jatinangor, lihat Jatinangor untuk menikmati indahnya Jatinangor, gitu sambil olahraga, biar juga fisiknya juga terjaga. Bisa jadi pagi-pagi kadang-kadang ya keliling Unpadnya, atau misalkan sore-sore gitu, jadi keliling kampus. Selanjutnya ada program sarjana terapan ya. Sarjana terapan ini lebih banyak muatan praktek ya dibandingkan dengan teorinya. Hanya ada beberapa program studi aja, tidak semuanya ada diploma 4. Buat teman-teman yang tertarik dengan bidang jadi praktisi ya, boleh mempelajarinya di sini. Gitu. Untuk fakultas kedokteran ada kebidanan. Jadi kalau ada yang tanya, Unpad punya kebidanan? Ada, tapi kita punyanya untuk diploma 4 atau sarjana terapan ya. Ada juga agrotechnopreneur, pariwisata bahari, ada teknologi industri kimia, dan ada 4 fakultas di rumpun sosial. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Ilmu Budaya, kemudian ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Bisa dilihat nih program studinya. Nah, ini tadi ada sebagian yang saya sampaikan juga di slide presentasi terkait dengan fakultas. Ada beberapa program studi yang dibuka di Pangandaran ya. Ini itu tidak semua program studi karena memang tujuannya untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah Pangandaran ya. Karena di sana itu terkait dengan wisata laut ya, bahari, jadinya kebutuhannya pun hanya untuk aktivitas bisnis, ilmu komunikasi, peternakan, keperawatan, dan perikanan yang ingin dikembangkan di sana gitu. Jadi view-nya juga langsung laut lepas ya, bisa terlihat sedikit mungkin dari balik gedung akademik 1 ini bisa dilihat. Jadi view-nya laut nyaman. Nah, selanjutnya terkait dengan uang kuliah tunggal. Mungkin di sini ada beberapa di antaranya orang tua. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya, tidak boleh dilewatkan karena orang tua sebagai sponsor utama penanggung biaya pendidikan siswa-siswinya, ini yang menjadi perhatian. Nah, kalau di Unpad itu dari tahun 2012 kita sudah menerapkan UKT, uang kuliah tunggal. Jadi ketika ditetapkan UKT-nya misalkan 8 juta, dia dibayarkannya flat 8 juta per semester. Tidak ada biaya apapun lagi. Dan tentunya biaya UKT ini ditentukan oleh penghasilan orang tua, kemudian juga jumlah tanggungan. Ya, jadi kalau misalkan saya anak tunggal, orang tua saya penghasilan 10 juta, dengan rekan saya, anak 2 bersaudara, sama juga penghasilannya 10 juta, itu pasti memiliki UKT yang berbeda. Ya, jadi ini kita pengen berlaku adil. Jadi setiap mahasiswa itu disesuaikan kemampuannya sesuai dengan penghasilan dan jumlah tanggungan. Nanti ini bisa diketahuinya setelah dinyatakan lulus di Unpad. Ya, jadi kalau belum masuk, saya belum bisa tahu nih berapa nanti UKT yang dapatnya. Kecuali kalau misalkan saya pengen yang sosial humaniora, oh berarti nanti UKT tertingginya saya dapatnya 8 juta. Kalau saya saintek, UKT tertingginya 15 juta. Ini 15 juta itu untuk kedokteran ya.
Nah, kemudian ini kalau yang tidak mampu bagaimana? Kita punya beasiswa, ada KIP kuliah, itu bisa didaftarkan sebelum masuk ya, bisa dibantu oleh pihak sekolah. Tapi kalau bukan kategori penerima bantuan KIP A, silakan mengikuti dulu perkuliahan, nanti kita bisa melihat ketersediaan beasiswanya setelah dinyatakan lulus ya, sudah menjadi mahasiswa. Karena kenapa? Karena biasanya di lembaga pemberi bantuan beasiswa itu harus melengkapi dokumennya seperti transkrip nilai. Dan teman-teman kalau memang jadi maba, belum ada nih transkrip. Jadi itu harus dilengkapi dulu. Gitu ya. Ini persyaratan umumnya, bisa dibaca, dan nanti ini pendaftarannya secara online. Ya. Jadi kesempatannya pun bisa dilihatnya juga secara online. Ya, jadi teman-teman nanti punya akun nih, kayak akun Instagram atau Facebook atau Twitter ya. Kalau kita juga punya namanya akun student di Siat ya, student.unpad.ac.id. Nah, itu teman-teman bisa memantau terkait dengan jadwal kuliah, kemudian juga transkrip, kesempatan beasiswa atau pengumuman lainnya seputar akademik. Ya. Jadi nyaman, satu akun tersebut bisa memuat informasi banyak hal. Selanjutnya ini penerimaan mahasiswa baru. Ya. Ini kemarin baru ada sosialisasi dari LTMPT. Ini ada tanggal peluncuran yang baru, jadi teman-teman yang sekarang kelas 3 atau kelas 12, mohon catat ya untuk peluncuran sistem PMB 2021 itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021. Kalau sebagian udah pernah melihat hasil sosialisasinya, boleh nanti di reminder di handphonenya ya, untuk nanti tanggal 4 Januari, biar tahu informasi secara detail mengenai tanggal untuk SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Ini di laman ltmpt.ac.id ya. Kemudian bagaimana dengan jalur mandirinya? Kita juga tahun 2020 membuka jalur mandiri. Untuk seleksinya dilakukan secara daring ya, atau bisa menggunakan hasil UTBK SBMPTN. Nah, ini ada jalur mandiri, ada juga jalur prestasi, juga jalur internasional. Jadi kalau punya prestasi, misalkan di hafalan kitab suci, ini juga bisa melakukan pendaftaran melalui jalur mandiri. Gitu. Nah, untuk jadwal bisa saja berubah, jadi harus tetap silakan cek di lamannya masing-masing ya. Di laman LTMPT, juga di laman smup.unpad.ac.id. Nah, ini gambaran dari alumni-alumni Unpad ya. Mungkin ada yang familiar di sini. Silahkan, ini hanya gambaran singkat saja. Ya. Ada presenter, banyak juga artisnya ya. Kalau dari Unpad, ada penulis skenario film juga, ya ada komedian, dan sebagainya. Nah, itu dia tadi mungkin gambaran Universitas Pajajaran secara umum. Kalau buat teman-teman ini masih ada waktu kesempatannya, boleh dilanjutkan untuk tanya jawab ya. Jadi kalau belum follow Unpad, silakan boleh follow, like, share informasinya yang ada di Facebook, Twitter, YouTube, Line kita punya, kemudian juga Instagram Universitas Pajajaran dan juga Radio Unpad. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Boleh Mbak selanjutnya kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Safa dari Universitas Pajajaran. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh silahkan langsung sampaikan di chat atau private chat moderator, ataupun langsung ke speakernya langsung, boleh silahkan. Tadi sudah ada beberapa yang sempat nge-private chat, beberapa pertanyaan, jadi kita langsung saja. Ada yang bertanya, untuk kelas internasional itu buka untuk jurusan mana saja? Apakah hanya untuk bisnis dan manajemen saja atau ada jurusan lainnya juga? Ya. Baik, untuk kelas internasional atau jalur internasional, kita ada 3 fakultas ya. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian juga ada Fakultas Teknik Geologi, sama ada Fakultas Farmasi. Ya, jadi 3 fakultas ini yang membuka kelas internasional. Baik. Jadi teman-teman boleh yang tertarik, tapi kalau misalnya kalau di yang fakultas lain gimana? Kalau yang kesempatannya paling sejauh ini yang 3 fakultas itu dulu ya. Kita memang ada kelas internasional, tapi mungkin itu lebih ke kerjasama
antar lembaga atau universitas gitu. Yang terbuka secara umum ya 3 fakultas itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bertanya untuk Fakultas Psikologi Unpad itu IPA. Nah, apa yang membedakan psikologi IPA dan IPS beserta kelasnya dan juga program-programnya dan pembelajarannya apa saja yang membedakan? Gitu. Ya, terima kasih. Baik. Ini menarik karena untuk psikologi di Unpad itu dari IPA, karena sebetulnya kiblatnya itu pemahazabnya dari Jerman ya, kalau psikologi di Unpad itu. Karena saat itu kebutuhannya memang terkait dengan diagnostiknya. Jadi mempelajari fisik juga mental itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita mempelajari juga terkait dengan neuropsikologi. Jadi harus ada logika matematiknya, juga logika verbal yang bisa dipahami oleh mahasiswa ya. Jadi selain logika verbal nih, melihat lingkungan atau lihat psikologi atau dari objeknya, kita juga mencerna bagaimana dia berpikir kayak gitu. Dan ini akan dipelajari di Fakultas Psikologi. Dan juga misalkan kalau mempelajari juga bagaimana kita cara membuat soal-soal psikotes. Kalau teman-teman pernah psikotes ya, itu kan bukan menilai benar atau tidaknya ya, tapi mengukur kemampuan. Nah, itu logika matematika itu digunakan di pembuatan soal-soal TPA atau misalkan TPS bahasanya atau misalkan psikotes itu. Jadi nanti akan mempelajarinya ke sana, ke arah logika berpikir secara matematisnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke, ada lagi pertanyaan ini menanyakan tentang fasilitas kampus. Apakah fasilitas kampus yang di Pangandaran berbeda dengan yang di Jatinangor misalnya, dan untuk akreditasinya apakah itu sama atau berbeda? Terima kasih. Baik, Atau karena terpisah. fakultas yang sama tentunya akreditasinya juga sama ya. Boleh nanti kalau cross check Bu Lisna kalau ada yang keliru. Kalau untuk fasilitasnya tentunya berbeda karena lokasi perkuliahannya pun ada di 2 tempat yang berbeda gitu. Jadi kalau untuk Pangandaran gitu ibaratnya kita masih merintis ya. Kita sudah memasuki tahun ke-3 atau ke-4 untuk di Pangandaran. Mungkin dari kalau perintis-perintis itu kan berarti belum ada misalkan unit kegiatan mahasiswanya, dia harus membuat dulu kayak gitu. Belum ada angkatan-angkatan yang banyak gitu. Kemudian dari kalau standar perkuliahannya itu sama ya, tapi kalau misalnya kayak fasilitas kayak misalkan di Jatinangor itu di setiap fakultas ada perpustakaannya gitu. Nah, kalau untuk di sana mungkin terbatas karena lokasi perkuliahannya pun memang terbatas. Karena memang kita tujuannya kenapa ada PSDKU Pangandaran, karena memang kita pengennya menjaring bahwa di daerah Pangandaran, Ciamis, Banjar itu memunculkan minat-minat untuk melanjutkan kuliah ya. Kita mendekatkan diri kepada masyarakat untuk membuka kelas di sana. Jadi memang tujuan awalnya selain untuk mengembangkan potensi Pangandaran, memunculkan juga untuk motivasi yang lulus dari SMA itu untuk melanjutkan kuliah gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang menanyakan bila ada siswa yang ingin menanyakan jika ia mau mengikuti SNMPTN ataupun SBMPTN Matematika, apakah milihnya FMIPA Unpad atau Matematika Unpad untuk jurusannya? Ya, jadi nanti ketika melakukan pendaftaran itu tidak memilih fakultas, jadi langsung ke program studinya. Ya, jadi kalau misalnya saya minatnya ke matematika, langsung matematika. Dan untuk kesempatannya nanti bisa memilih 2 program studi, boleh dari PTN yang sama, boleh juga dari 2 PTN yang berbeda. Tapi kalau sekarang itu posisinya karena ada di Tangerang, kalau milih 2 program studi, satunya harus ada di provinsi asal, ya PTN-nya. Kalau satu lagi boleh dari PTN mana aja. Jadi langsung ke program studinya yang dipilih ya. Jadi langsung Matematika Unpad saja gitu. Iya, betul. Terima kasih. Selanjutnya Ya, untuk pertanyaan berikutnya, untuk jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, apakah itu untuk IPS? Seperti itu.
Iya, untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu dari Saintek ya, karena banyak perhitungan-perhitungan di sana. Jadi terkait dengan biologinya ada, kimianya juga ada, perhitungan-perhitungannya akan banyak di sana. Namun apa itu terbuka untuk lintas jurusan misalnya gitu, apakah itu bisa atau memungkinkan? Kalau untuk di jalur SNMPTN, karena seleksinya menggunakan nilai rapor, itu tidak disarankan. Panitia di SNMPTN pun kan tidak menyarankan ya untuk lintas jurusan. Nah, kecuali kalau yang tertarik untuk lintas jurusan itu bisa mengikuti di jalur SBMPTN. Ya, jadi misalkan memilih UTBK campuran atau kalau minatnya hanya perikanan aja, ya udah pilih aja yang untuk yang saintek. Tapi tentunya yang dari lintas jurusan harus berupaya lebih keras untuk menguasai materi-materi terkait. Oke. Jadi bagi siswa yang bertanya seperti itu mungkin memungkinkan, tetapi bukan dari jurusan IPS, tetapi harus mengikuti SBMPTN Saintek dan belajar materi Saintek gitu ya, seperti itu. Lalu ada masalah koneksi atau? Iya, maaf, udah. Ya. Bila ada pertanyaan yang lain, silahkan disampaikan. Kita masih ada waktu di sekitar 15 menitnya lagi. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih ke private chat saya. Kak Safa, biaya Fakultas Kedokteran 4 per semester berapa? Kemudian mulai berapa jalur sama Fakultas Psikologi ya. Dari plan dari Hendra Sukmawansyah ya. Ya, baik. Kalau untuk Fakultas Kedokteran itu per semesternya dari 500.000 sampai dengan 15 juta. Jadi nanti ditentukannya setelah masuk. Ditentukan tadi saya sampaikan tergantung dari penghasilan orang tua sama jumlah tanggungannya. Jadi kalau menghitung jumlah tanggungan itu adalah ayah, ibu, dan anak yang belum menikah dan di bawah 21 tahun yang belum bekerja. Ya, jadi nanti ada perhitungannya setelah nanti dinyatakan lulus seleksi. Kuotanya juga untuk di Fakultas Kedokteran juga terbatas, sekitar 250 orang. Jadi ini lumayan juga untuk ini ya, tingkat ketatan juga tinggi. Jadi silakan dipersiapkan. Nah, yang uniknya itu dari Fakultas Kedokteran, dia itu kelasnya itu kelas kecil-kecil ya. Jadi hanya 6 sampai 10 orang paling. Jadi kelas tutor. Jadi nanti nggak kelas-kelas besar gitu kayak fakultas yang lain. Karena biar membahas, mendiskusikan suatu permasalahan itu dengan intens dengan tutornya. Dan ini untuk sarjana itu 4 tahun ya, itu baru sarjana kedokteran aja yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ingin mengejar gelar dokternya, tentunya harus melanjutkan dengan profesi yang kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun masa perkuliahannya gitu. Jadi nanti perlu dipertimbangkan juga nanti kalau udah masuk ke kedokteran juga akan menempuh pendidikan yang lumayan ya, karena yang harus mengambil profesinya itu ada kedokteran gigi, ada farmasi, kalau mau jadi apoteker, ada misalkan pengen jadi notaris juga ngambil jenjang profesi tapi kita ada di program magister. Kemudian juga pengen jadi akuntan, selain sarjana ekonomi melanjutkan lagi di program profesinya gitu. Jadi harus dipertimbangkan itu. Nah, untuk Fakultas Psikologi range-nya itu 500.000 sampai 8 juta kalau tidak salah ya untuk jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Oh ya, ini juga perlu saya sampaikan, untuk biaya pendidikan SNMPTN, SBMPTN itu sama menggunakan UKT aja. Tapi kalau jalur mandiri itu sebenarnya ada dana pengembangan ya. Ada DP-nya bervariasi gitu. Kalau terus untuk biaya pendidikan, kalau sebentar ya, saya coba cek dulu untuk memastikan detailnya untuk Fakultas Psikologi. Psikologi sampai 8 juta betul. Ya.
Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari private chat juga yang bertanya. Pertanyaan pertama menanyakan untuk jurusan kependidikan untuk S2 ada atau tidak, dan kalau ada apa saja? Kalau di Unpad untuk magister ya, sejauh ini karena kita bukan kependidikan, jadinya kita lebih kepada keilmuan ya. Jadi kalau untuk di sarjana maupun di pasca sarjana, kita belum ada untuk kependidikan. Mungkin Ibu Lisna bisa menambahkan terkait dengan program pendidikan. Perihal apa? Program pendidikan, Bu. Kita apakah punya Unpad program studi kependidikan di magisternya? Kalau prodi pendidikan di Unpad sih kayaknya nggak ada ya kalau di Unpad khusus ke ini kan, ke apa namanya, program studinya yang khusus ke apa sih namanya tuh tek gitu ya. Tapi kalau pendidikan mungkin ada juga kan di UPI ya paling ya. Kalau UPI itu jurusannya ke pendidikan. Kalau ke Unpad sih nggak ada mungkin. Gitu aja, Bu Safa. Ya, baik, terima kasih. Ya, betul, mungkin yang disampaikan dengan Bu Risna, boleh menghubungi universitas yang lain, karena sebenarnya UPI itu juga cikal bakalnya dari Unpad juga. Kita dulu banget ada fakultas kependidikan, nah sekarang jadi cikal bakal menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Gitu, jadi mungkin boleh diceknya di universitas yang lain. Kalau di Unpad, sejauh ini belum ada. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang menanyakan kalau untuk fakultas keperawatan apa hanya S1 saja jenjangnya? S1, ada S2 juga, ada profesi. Ya, tapi kalau yang profesi jadi perawat itu dia langsung dari sarjana langsung. Jadi tidak menerima dari luar. Jadi nanti kalau sudah lulus sarjana keperawatannya langsung profesinya, profesi nurse ya. Setelah itu mau melanjutkan ke sarjana kalau misalnya mau jadi pengajar gitu atau memang jadi ilmu terkait dengan ilmuwan peneliti boleh melanjutkan ke program magisternya. Oke, terima kasih. Berikutnya bertanya mengenai untuk jurusan psikologi di Unpad terkait UTBK, nilai TKA yang diutamakan, pelajaran apa saja seperti biologi, kimia, dan juga TPS-nya yang diutamakan nilainya besar apa saja. Ya. Baik, kalau untuk UTBK di jalur SBMPTN ya, Ya. kan kalau tahun ini tuh hanya TPS aja. Jadi ya tentunya kalau untuk yang saintek itu terkait dengan pengetahuan kuantitatifnya gitu. Penalaran umum sama pengetahuan kuantitatif. Kemudian kalau untuk TPA-nya, kalau dari segi belajarnya nih, mata pelajaran apa aja, itu karena kita banyak berinteraksi dengan orang juga terkait dengan biologi, kimia, matematiknya juga itu harus kencang juga tuh. Itu yang jadi pertimbangannya. Hampir semuanya itu akan dipertimbangkan. Oke, terima kasih. Ini tidak jauh dari pertanyaan tadi. Apakah itu perlu ada untuk jurusan psikologi? Untuk nilainya, apakah ada perlu penguatan untuk pelajaran biokimia? Seperti itu. Iya, nanti akan dipelajari. Di semester-semester awal mungkin akan ada. Jadi nanti ketika masuk di tempat nih, jadi maba, mahasiswa baru, itu akan dasar-dasar dulu. Ya, seperti ada kewarganegaraan, agama, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Kemudian juga ada biologi, ada biokimia, gitu. Nanti akan dipelajari. Biasanya di semester awal, di semester 1 atau semester 2. Namun untuk tes UTBK-nya, apakah itu ada perlu penguatan di area pelajaran itu untuk tesnya saja mungkin? Iya, tentu. Karena kan nanti sistemnya pembobotan ya. Pembobotan per mata uji. Jadi kalau misalnya, oh UTBK saya skornya 670 nih. 670 itu bisa jadi masuk, bisa jadi enggak. Oh ternyata 670 biologinya tuh sebenarnya skornya kecil banget. Atau kimianya atau matematikanya kecil banget. Bisa jadi enggak.
nggak lulus gitu. Tapi kalau misalkan ternyata angkanya gemuk gitu ya di matematika, kimia, biologinya, itu bisa jadi lolos gitu. Jadi ada item pengali untuk menghitung pembobotan per mata uji. Tapi yang lebih dipertimbangkan itu ya yang tadi saya sampaikan, matematika, kimia, biologi. Oke, terima kasih. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya. Lalu berikutnya, untuk Fakultas Ilmu Komunikasi, untuk daya tampungnya itu berapa orang? Ya, mungkin bisa saya ulang pertanyaannya. Untuk Fakultas Ilmu Komunikasi, berapa daya tampungnya? Iya, maaf koneksinya kurang begitu baik. Ya, akan saya ulang lagi pertanyaannya. Ya, untuk Fakultas Ilmu Komunikasi, berapa daya tampungnya? Untuk daya tampung Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Sambil banyak banget anjir. 90 orang totalnya. Ya, untuk yang Fakultas Ilmu Komunikasi. Tapi itu dibagi 3 jalur ya. Ada jalur SNMPTN, SBMPTN, sama jalur mandiri. Ya, jadi saya boleh kasih gambaran kalau untuk yang ilmu komunikasi itu muatan ilmu komunikasinya sangat kental di sana, mempelajari dari A sampai Z komunikasi. Karena di fakultas ini juga ternyata fakultas yang paling tua ya di Indonesia, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan satu-satunya fakultas. Sebelumnya mungkin kalau jurusan komunikasi adanya menginduk ke FISIP, tapi kalau di Unpad sudah jadi fakultas. Jadi lebih fokus untuk penjelasan pemaparan materi terkait dengan ilmu komunikasinya. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kami ada sisa waktu 3 menit. Bila ada pertanyaan, silahkan langsung disampaikan saja, biar langsung dijawab. Oke, untuk berikutnya, untuk program International Business dan Ekonomi, apakah itu sebelum SBMPTN atau sesudah? Kalau untuk jalur internasional itu bisa dipilih melalui jalur mandiri. Kalau melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN, nanti masuk dulu, nanti baru akan ada penawaran kalau yang sebelumnya itu. Apakah mahasiswa bersangkutan itu memungkinkan untuk masuk ke kelas internasional atau tidak. Dilihat dulu nih dari IPK-nya, kemudian juga dari administrasinya, apakah bisa mengumpulkan TOEFL, membuat paper atau esai gitu. Nanti ada semacam legislasinya lagi kalau memang jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Tapi kalau mau dari awal langsung masuk ke kelas internasional, bisa memilih melalui jalur mandiri. Oke, terima kasih. Oke, ada yang punya pertanyaan lain mungkin? Oh, ini baru masuk satu. Langsung saja. Jika sekolah yang memiliki akreditasi A, tapi angkatan sebelumnya belum ada yang masuk Unpad, bagaimana peluang siswa angkatan selanjutnya untuk masuk Unpad melewati jalur SNMPTN? Baik, ini menarik sekali. Jadi pede aja, akreditasinya A berarti sudah bagus dari segi indeks sekolah ya. Kalau memang belum ada, siapa tahu teman ini yang berpeluang untuk menjadi angkatan yang pertama masuk di Unpad. Gitu. Karena selain, jadi penilaian SNMPTN itu ada 3 variabel. Ada indeks sekolah, indeks siswa, sama indeks kewilayahan. Nah, kalau indeks sekolah itu ada akreditasi, ada berapa banyak yang lulus di Unpad misalkan, ataupun misalkan lulus di jalur SNMPTN di perguruan tinggi negeri, kemudian juga terkait dengan rataan nilai ujian nasionalnya juga ada, di situ dipertimbangkan, kemudian track record sekolahnya seperti apa. Nah, kemudian kalau siswanya tentunya dari nilai rapor. Tentunya ini menjadi bahan yang paling besar, yang paling dipertimbangkan ketika kelulusan. Gitu. Kemudian ada indeks wilayah. Nah, indeks wilayah ini tentunya seperti mengadaptasi dari kebijakan dari LTMPT, harus ada satu pilihan yang dari provinsi asal. Nah, dimaksudkan dengan hal tersebut adalah bahwa kita juga
pengen kalau misalkan yang kuliah itu memajukan potensi daerah tersebut gitu. Kita juga karena kita ada di Jawa Barat, kita pengen juga banyak yang kuliah di Jawa Barat dari asalnya dari Jawa Barat kan nantinya setelah lulus akan mengabdi di Jawa Barat untuk mengembangkan hasil keilmuannya yang telah dimiliki ketika kuliah. Sama misalkan dari daerah manapun itu juga gitu. Makanya di LTMPT kenapa ada kebijakan salah satunya di provinsi asal, ya karena nanti ditujukannya setelah kuliah pasti akan kembali ke tanah kelahirannya atau asalnya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau akhirnya sudah A berarti sudah bagus sekolahnya. Pede aja. Yang penting nanti lihat peluangnya, persaingannya seperti apa. Karena banyak yang menentukan untuk kelulusan. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya yang sudah clear dan juga terima kasih banyak untuk para hadirin yang sudah bertanya tadi. Mungkin situ saja untuk sesi tanya jawab dan juga sesi presentasi dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan dan berhadir di sini.